Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen suara.com. FGD Suara.com kembali hadir untuk membahas topik-topik terhangat bersama narasumber. Nah, pada sore hari ini saya sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Umi. Ya, selamat sore. Ya, hari ini kita akan membahas, berbincang-bincang bersama Prof. Chandra dengan tema aman dari Omikron saat libur Nataru. Caranya, FGD ini bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Oke, sebelum kita berbincang-bincang dengan Prof. Chandra, saya mau ngingetin buat teman-teman peserta Zoom yang ingin bertanya langsung dengan Prof. Chandra bisa langsung komen di komentar Zoom. Oke, kita tahu ya Prof ya, sebelumnya sekarang ini Omikron itu sudah masuk Indonesia ya Prof ya, dengan satu pasien terdeteksi di Wisma Atlet ya Prof ya. Dan ini juga menjelang Nataru ya Prof, masuknya Omikron ini. Jadi mungkin kita akan mendengarkan langsung bagaimana sih Prof kita jelang libur ini, bagaimana caranya kita berlibur dan tetap aman juga dari varian Omikron ini. Untuk waktunya kami persilakan untuk Prof Chandra memaparkannya. Ya, makasih. Saya share screen ya. Belum boleh tuh? Belum boleh share screen. Sebentar, Prof. Ya. Ya, sebentar, Prof lagi. Oke. Iya, maaf ya Prof, agak belum. Jadi akhirnya Omikron masuk ke Indonesia ya Prof ini ya Prof. Iya, betul. Dari kemarin. Tapi slide ini saya buat 2 hari yang lalu, jadi Omikronnya belum masuk. Ya, udah ada ya. Belum bisa. Karena kayaknya di saya yang macet nih. Kayaknya di saya yang macet, sebentar ya. Iya. Belum bisa macet ID. Ini ya Prof, udah nih Prof ya. Udah ya? Oke. Ya, ada Prof, siap. Ya. Udah ya, mudah-mudahan bisa ya. Siap, Prof. Oke, jadi seperti kita ketahui, ini yang biru di bawah ini adalah gambar Indonesia ya. Ini yang namanya epidemiological trend. Jadi ini adalah jumlah kasus setiap hari diikutin dari pertama-tama dulu ada tahun 2000 tahun ini begitu, terus pernah ada kenaikan tinggi pada bulan Januari Februari, lalu turun lalu naik lagi tinggi yang kita hadapi pada Juni Juli, dan kita kemudian bersyukur angkanya sudah turun dan rendah begitu ya. Nah, seperti kita ketahui Indonesia paling tinggi waktu itu kasusnya 50 ribuan, ini saya di sini di data saya ini 15 Juli 56.767. Ada satu gelombang yang pertama, kemudian ada gelombang yang kedua. Jadi gelombangnya ada 2 dan sekarang sudah turun. Kalau kita lihat India ini hampir sama sebenarnya. Ada gelombang pertama, cuma gelombang pertamanya
di bulan Septemberan begitu, dan gelombang kedua, dan kemudian juga turun sama seperti kita sekarang sudah rendah. Bedanya adalah kasus tertinggi kita 56.000, kasus tertinggi India 414.000. Jadi walaupun kelihatannya sama tingginya, tapi ini jauh lebih tinggi karena ini 414.000, ini 56.000. Tapi dengan PPKM kita bisa turun, India juga dengan melakukan pengetatan yang 414.000 juga bisa turun, begitu ya. Jadi Indonesia ada 2 gelombang, India juga ada 2 gelombang. Tapi kalau kita lihat dunia, ini data sampai 2 hari yang lalu, ya, gelombangnya sudah ada 3,5 katakanlah. Sudah ada gelombang yang pertama, gitu ya. Kemudian ada gelombang yang kedua, kemudian ada gelombang yang ketiga, turun, kemudian naik lagi. Jadi mungkin akan ada gelombang yang keempat. Ini dunia, semuanya kalau digabung. Ya. Tapi sekali lagi Indonesia ada 2, India juga ada 2. Tentu kita tidak berharap ada gelombang yang ketiga seperti juga ada di dunia, apalagi kalau ada gelombang keempat seperti ini, tentu masalahnya akan jadi besar sekali. Nah, jadi yang kita harapkan adalah kasus kita yang sudah rendah sekali ini jangan sampai naik lagi, kan begitu ya. Karena kalau naik lagi semua tentu jadi repot, dan juga rumah sakit juga bisa kewalahan. Jadi kita harus lakukan kegiatan supaya kasusnya jangan naik lagi dan rumah sakit jangan sampai kewalahan lagi. Nah, sehubungan dengan pembicaraan kita hari ini kan ada 2, satu tentang antisipasi libur Nataru, dan juga ada varian Omikron ya. Nah, soal libur Nataru ini kita tahu, kalau lihat yang gambar yang tadi, kenaikan ini terjadi sesudah libur Nataru. Kenaikan ini terjadi sesudah libur katakanlah Idul Fitri begitu. Jadi memang sesudah libur panjang biasanya kasus naik. Nah, jadi karena itu maka orang agak khawatir memang libur akhir tahun ini naik lagi apa enggak gitu. Karena selama ini pengalaman libur panjang maka kasus naik, kan begitu. Nah, cuman sekarang ada beberapa yang berbeda memang. Waktu itu jumlah yang divaksin masih kecil sekali waktu terjadi yang bulan Januari, dan juga bulan Januari bahkan belum ada yang divaksin saya kira. Sementara yang bulan Juni Juli sudah divaksin, tapi jumlahnya sedikit. Nah, sekarang yang divaksin sampai tanggal 15 September itu ada 50,32% penduduk kita yang sudah dapat vaksin 2 kali. Jadi kita bisa mengatakan bahwa setengah penduduk Indonesia sudah mendapatkan perlindungan memadai dari vaksin. Tapi kita bisa balik loh pernyataan ini. Setengah penduduk Indonesia belum dapat perlindungan memadai karena vaksin. Kan vaksin ini memang diberikan 2 kali. Jadi kalau belum 2 kali ya belum perlindungan memadai yang ini. Jadi harus 2 kali. Jadi kita bisa katakan setengah penduduk Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan memadai dari vaksin, apalagi yang lansia. Lansia itu yang divaksin baru 37, jadi masih 63% kira-kira yang belum divaksin 2 kali. Jadi belum dapat, jadi sekitar 2/3 lansia belum mendapatkan vaksinasi 2 kali. Jadi memang sekali lagi situasi ini sudah lebih baik dari situasi pada waktu ada gelombang pertama dan gelombang kedua, tapi tetap belum baik ya, karena masih setengah belum divaksin, penduduk kita belum divaksin, dan masih ada 2/3 lansia belum divaksin. Kemudian orang bilang, oh ada antibodi, gitu ya. Nah, kita memang sedang menunggu pengumuman resmi berapa kadar antibodi yang sudah ada. Tapi kalau mau dibandingkan, nih sebalik lagi saya bandingkan sama India ya, karena saya kalau kita bandingkan sama negara yang Amerika kejauhan begitu ya, dan dibandingkan dengan India yang kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda dengan kita situasinya, katakanlah begitu ya. Di India itu survei antibodi sudah dilakukan beberapa kali. Kalau tidak salah sudah 5 kali, dan di New Delhi angkanya sudah 97% yang sudah memiliki antibodi, begitu. Sebagian karena tertular, maksudnya karena sakit, sebagian karena divaksin. Angka vaksin India kurang lebih sama kita. Jadi 97% sudah ada antibodinya, yang ini di kota New Delhi, ibu kotanya. Sementara di kota Mumbai ini kan yang kota perdagangan yang besar sekali, pusat katakanlah industri film Bollywood dan sebagainya, itu sudah 86,64% penduduk kota Mumbai sudah ada antibodinya. Kita tunggu nanti hasil Indonesia, kita lihat berapa, tapi angka ini kan tinggi sekali di negara lain. Jadi walaupun tinggi, semua negara tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan pada akhir tahun ini, apalagi kemudian ada varian Omikron. Pada waktu saya masih di India tahun lalu, itu angka antibodinya 50%. Tapi begitu ada varian Delta, ternyata banyak sekali yang sakit di sana. Ya, angka kematian juga cukup tinggi. Jadi memang ada antibodi ini jelas berperan, tapi sama sekali tidak bisa dikatakan bahwa semua masalah akan selesai dengan kadar antibodi yang tinggi. Jadi itu yang kira-kira antisipasi sehubungan dengan libur Natal dan Tahun Baru, dan karena itu saya menyampaikan beberapa hal yang jelas.
yang pasti dapat dilakukan oleh kita anggota masyarakat adalah tetap melakukan protokol kesehatan 3M dan 5M. Ya, itu jelas harus terus dilakukan. Ini saya tulis 20 November, jadi belum ada cerita Omikron sama sekali. Kemudian kalau memang ada kecurigaan sakit, maka memeriksakan diri. Apa kecurigaan sakit itu ada dua. Satu, misalnya ada keluhan, ada tiga sebenarnya. Ada keluhan, atau ada kemungkinan kontak dengan seseorang, nggak ada keluhan tapi ada kontak dengan seseorang yang sakit, atau sedang bepergian dari negara yang sedang tinggi kasusnya. Sekali lagi, waktu saya buat ini belum ada Omikron, jadi sekarang tentu harus ditambah lagi negara yang sedang tinggi kasusnya dan ada Omikron. Jadi kalau ada kecurigaan, segeralah memeriksakan diri. Dan belum, untuk yang belum divaksin, agar segera divaksin. Ini untuk masyarakat umum. Sementara untuk pemerintah juga melakukan PPKM sesuai dengan level yang ada, kemudian meningkatkan jumlah tes. Jadi jumlah tes sekarang kalau dihitung angka nasional, kelihatannya sudah cukup ya, karena jumlah tes sudah sesuai dengan standar WHO, tapi kan angka nasional itu nggak sama di semua kabupaten kota. Ada provinsi kabupaten kota yang angkanya bagus banget begitu, ada yang provinsi kabupaten kota yang angkanya rendah. Jadi memang harusnya di semua kabupaten kota itu jumlah tesnya memadai. Dan juga harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk sini saya masih tulis untuk mendeteksi kemungkinan varian baru. Sekali lagi saya tulis 20 November. Jadi memang sekarang sudah ada Omikron, tentu ini lain lagi ceritanya. Nah, pada tanggal berapa ini? 8 Desember WHO memberikan 6 anjuran begitulah ya kalau soal libur panjang ini. Jadi bagaimana caranya orang melindungi diri pada saat libur Nataru? Pertama divaksin kalau memang belum, ya segera divaksin gitu. Yang ini yang kita sudah tahu, menggunakan masker, jaga jarak, tutup mulut dan hidung dan pada waktu batuk dan bersin supaya kalau positif tidak menular ke orang lain, begitu, cuci tangan. Nah, anjurannya adalah kalau memang ada pertemuan orang atau perkumpulan orang, kalau bisa di luar, jangan di dalam ruangan begitu. Ya, jadi kalau bisa di luar begitu, karena pertemuan orang di luar lebih aman daripada di dalam ruangan gitu. Nah, jadi kalau bisa pertemuan itu di luar, itu nomor satu. Kalau bisa dan juga waktunya kalau bisa makin singkat, karena makin singkat waktunya itu makin kecil kemungkinan penularan. Tetapi kalau nggak bisa di luar, harus juga di dalam, maka jendela dibuka untuk meningkatkan ventilasi, gunakan masker, dan tetap menjaga physical distance walaupun di dalam ruangan. Jadi ini 6 anjuran WHO untuk melindungi kita pada saat, katakanlah, mereka menggunakan bahasa Inggrisnya holiday season, ya kalau kita libur Nataru. Nah, itu tentang libur Nataru. Nah, kemudian memang akhirnya yang ramai dibicarakan varian baru Omikron. Ya. Sekali lagi ini saya buat sebelum Omikron ada di Indonesia. Jadi saya buat 2 hari yang lalu, Omikronnya ada kemarin. Nah, kita tahu bahwa Omikron ini saya kira teman-teman juga sudah berkali-kali mendengar. Pertama kali ditemukan di Afrika bagian selatan pada tanggal 9 November. Kemudian tanggal 24 November dilaporkan ke WHO. Dan tanggal 26 November oleh WHO dinyatakan sebagai varian of concern, sesuatu varian yang perlu diwaspadai, varian yang perlu mendapat perhatian penting, gitu ya. Jadi ini apa namanya alur waktunya. Kalau kita lihat ini bagaimana? Sorry. Oke, jadi dia 9 November dilaporkan, pertama kali ditemukan. Tanggal 24 November sudah masuk dalam kategori varian under monitoring, dan tanggal 26 November sudah disebut sebagai varian of concern. Butuh waktu hanya 17 hari dari varian yang ditemukan sampai dinyatakan varian of concern. Seperti saudara-saudara ketahui, WHO itu membagi 3. Yang paling perlu diwaspadai itu varian of concern. Yang perlu ditindak, ya kalau statusnya lebih rendah dari itu, katakanlah, itu namanya varian of interest, VOI ini. Dan kalau memang masih dimonitor namanya varian under monitoring. Jadi varian under monitoring yang paling rendah, kalau lebih tinggi lagi varian of interest, yang paling tinggi adalah varian of concern. Jadi untuk Omikron ini butuh waktu hanya 17 hari dari varian yang ditemukan sampai dinyatakan sebagai tingkat kewaspadaan tertinggi varian of concern. Bandingkan dengan Delta ya. Semua orang sudah mengenal varian Delta dan jumlah korbannya cukup banyak dan sebagainya. Itu pertama kali ketemu di bulan Oktober. Dan dinyatakan sebagai varian of concern pada bulan Mei. Jadi butuh waktu 7 bulan, ya katakan itu 7 bulan antara
varian ditemukan sampai dinyatakan out of course. 7 bulan waktunya untuk Delta, 17 hari saja untuk Omikron. Kenapa ini sampai begini? Karena kita tahu, saya kira teman-teman juga sudah berulang kali dengar dari berbagai media, juga tentu dari suara.com, bahwa jumlah mutasinya banyak sekali. Karena jumlah mutasinya banyak sekali, orang jadi kemudian khawatir bahwa kalau jumlah mutasinya banyak sekali, ini bukan tidak mungkin dampaknya jadi cukup mengkhawatirkan. Nah, bicara soal dampak, sebenarnya kalau ada varian baru selalu ada 6 dampak yang selalu dinilai, begitu ya. Kita mulai satu-satu ya. Nah, karena ini jaraknya baru 17 hari, maka data belum semua terkumpul untuk varian untuk Omikron ini. Jadi nomor 1 adalah penularan. Karena ada 6 saya bilang, nomor 1 adalah penularan. Sekarang belum terlalu jelas sebenarnya berapa sering dia lebih mudah menular. Nampaknya orang sudah sepakat bahwa memang dia lebih mudah menular. Tapi apakah lebih mudah menular 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Masih kita tunggu data lebih lanjut. Tapi memang lebih mudah menular. Itu nomor 1. Nomor 2, maksudnya lebih mudah menular dari orang ke orang, gitu ya. Yang nomor 2 adalah soal berat ringannya penyakit. Ini juga sebenarnya belum terlalu jelas. Saya tahu banyak sekali berita beredar bahwa bukan hanya berita, tapi banyak sekali data yang sekarang sudah ada yang mengatakan bahwa kasusnya ringan. Termasuk juga Tuan N, pasien kita ini kan satu orang kasusnya praktis nggak ada gejalanya, dia ketemu dari general check dari check up rutin saja, jadi nggak ada gejalanya, dia kasusnya ringan. Tapi kalau kita harus hati-hati mengatakan bahwa jumlah kasus itu relatif belum terlalu banyak. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa semua akan ringan. Apalagi yang sekarang dilaporkan yang ringan-ringan itu adalah orang-orang yang lebih muda ya, orang-orang usia muda di Afrika Selatan itu yang dilaporkan adalah pada kalangan mahasiswa yang muda memang. Jadi kita tidak tahu kalau nanti orang yang lebih tua atau ada comorbid apakah memang ringan, apakah juga jadi berat, kita belum tahu. Jadi kita belum jelas severity of disease ini. Tapi memang sejauh ini laporannya masih ringan, walaupun beberapa hari yang lalu di Inggris sudah dilaporkan 1 orang yang meninggal. Jadi memang bisa ringan atau banyak yang ringan, tapi jelas ada juga yang meninggal. Jadi kita tunggulah data yang lebih jelas untuk mengatakan berapa beratnya atau berapa parahnya penyakitnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah ada bukti bahwa memang dia bisa, orang yang sudah sakit kemudian sembuh, ternyata bisa sakit lagi, gitu ya. Jadi ada kemungkinan reinfeksi lebih besar pada Omikron dibandingkan dengan varian Delta, varian segala macam gitu ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena ternyata si varian Delta, karena kalau orang sudah sakit, sembuh tuh ada antibodi dalam tubuhnya. Nah, si Omikron ini bisa nembus antibodi itu sehingga walaupun ada antibodi gara-gara dia sudah sembuh, ternyata orangnya bisa tetap sakit lagi. Nah, kalau ada menembus antibodi itu, maka orang berpikir, oh kalau gitu gimana dampaknya terhadap vaksin kan? Gitu ya. Jadi yang sudah ada datanya adalah dia bisa menimbulkan infeksi ulang pada mereka yang sudah pernah sakit, sehingga memang antibodi yang terbentuk gara-gara sakit ternyata bisa ditembus katakanlah. Nah, sekarang soal vaksin ada berbagai laporan, tapi laporannya belum bukti ilmiah yang nyata. Jadi memang efektivitas vaksin mungkin terganggu, mungkin turun, tapi benar turun apa tidak kita belum 100% tahu. Apakah turunnya berapa persen juga belum 100% tahu. Kalau kita ingat pada waktu varian Delta, misalnya saja Pfizer itu tadinya efikasinya 94%. Karena ada varian Delta, efikasinya turun dari 94 menjadi 80%. 94 kan bagus sekali, 80% juga masih bagus. Sehingga waktu itu kita bisa mengatakan bahwa walaupun ada varian Delta, efikasi itu masih cukup bagus. Nanti kita tunggu hasil kegiatan WHO bersama dengan partnernya untuk mengetahui berapa besar dampak vaksin terhadap varian Omikron ini. Nah, yang juga banyak kebijakan adalah tentang PCR. Jadi yang ingin saya tegaskan ada 2 saja. Nomor 1, PCR masih bisa untuk mendeteksi ada atau tidaknya COVID. Bukan ada atau tidak adanya Omikron ya, tapi PCR tetap bisa dipakai untuk mendeteksi ada atau tidak adanya COVID. Di sisi lain kalau PCR itu mendeteksi adanya COVID itu dia berdasarkan beberapa buah gen. Salah satu di antara gen itu yang namanya gen S itu tidak bisa dideteksi pada Omikron. Jadi PCR-nya masih positif, tetapi gen S-nya negatif. Kalau ada hal seperti itu, orang bisa berpikir, oh kalau gitu ini kemungkinan kemungkinan Omikron cukup besar karena kok PCR-nya positif, tapi gen S-nya negatif, gen-gen yang lain positif. Nah, jadi orang pikir tadi, oh kalau gitu ini menjadi salah satu alat untuk mengarah pemikiran kita ke Omikron. Tetapi kemudian keluar data dari Australia, mereka melaporkan kasus-kasus yang Omikron ternyata gen S-nya positif juga. Jadi memang tidak mudah mengatakan PCR itu bisa membedakan
ke arah Omikron atau tidak ke arah Omikron. Dan yang terakhir adalah efek terhadap pengobatan. Nah, ini memang masih perlu kajian lebih lanjut karena belum ada obat khusus untuk Omikron ataupun hal yang lain. Jadi itu 6 hal dampak Omikron pada manusia begitu. Dan kita sudah tahu bahwa kemarin ada laporan kasus yang pertama, karena itu walaupun kasusnya banyak yang ringan, Kepala WHO pada 14 Desember jelas-jelas mengatakan don't underestimate Omicron. Ini slide ini saya pasang sebelum Omicron ada di Indonesia ya. Jadi jangan orang menganggap enteng. Tapi sekarang kalau sudah ada, mungkin orang sudah mulai menganggap ini sebagai salah satu yang memang perlu kita waspadai secara sangat penting. Nah, sekarang kan pada 14 Desember sudah ada di 7 negara. Dengan adanya Indonesia tentu angka ini sudah berubah sekarang ya. Ini angka 14 Desember. Saya belum sempat hari ini melihat angka berapa, dan ini saya mengusulkan melakukan 5 langkah, tapi sebagian juga agak berbeda karena sekarang sudah ada kasusnya di Indonesia. Yang pertama, memang harus ada namanya multi-layer mitigation approach. Jadi penanggulangannya secara berlapis. Nah, kalau sekarang multi-layer mitigation approach ini yang harus dilakukan adalah 3 hal. Nomor 1, mesti dicari itu Tuan N ketularan dari siapa. Tuan N itu kan pasien yang di Wisma Atlet yang sekarang positif Omicron. Harus dicari dia ketularan dari siapa. Dia bisa ketularan dari orang WNI yang datang dari luar negeri, itu kemungkinan pertama. Tapi jangan lupa bahwa ada kemungkinan kedua, dia juga bisa ketularan dari orang sesama pegawai Wisma Atlet kan. Itu kan mungkin saja terjadi kan begitu. Jadi itu mesti dicari dengan pasti siapa yang menulari. Kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu, dan itu tidak terlalu sulit harusnya mencarinya karena semua orang yang ada di Wisma Atlet ada datanya. Dia datang dari mana, rumahnya di mana, HP-nya nomornya berapa, begitu juga pegawai kan ada semua datanya. Sehingga bisa dicari orangnya ada di mana dan sebagainya. Jadi itu bisa dicari sehingga kemudian bisa tahu dari mana sumbernya. Yang kedua, kan si Tuan N ini belum pernah keluar negeri. Jadi ada penularan di dalam Indonesia sudah. Ya. Jadi kita mesti kejar sampai sejauh mana penularan itu sudah terjadi. Artinya, apakah cuma dari 1 orang ke Tuan N, apa 1 orang ini sudah kemana-mana, baru kemudian ke Tuan N, atau si Tuan N dan 1 orang ini sudah jalan-jalan kemana, hingga menulari juga yang lain, itu mesti dikejar secara sangat detail. Gitu. Dan yang ketiga, tentu saja semua yang ada kontak terhadap kasus, baik pengawasan yang ketat, kalau kontaknya erat dilakukan pemeriksaan PCR dan mungkin home genome sequencing, kalau kontaknya tidak terlalu erat mungkin orangnya sudah waspada. Itu yang namanya satu tempat atau satu kantor atau satu rumah sakit ada orang yang sakit dengan gejala yang hampir sama. Pada saat biasanya nggak ada, tiba-tiba ada 10 orang begitu, atau 7 orang, atau 5 orang, kita mesti curiga, jangan-jangan ini sesuatu yang baru, harus dilakukan yang namanya laboratorium based surveillance. Dan ke lapangan harus dilakukan penyelidikan lapangan, cuma tidak hanya didatangi saja, penyelidikan lapangan ini harus diikuti dengan laboratory assessment. Nah, untuk kita anggota masyarakat, sama juga kita tetap melakukan 3M dan 5M. Jadi adanya Omicron ini bisa jadi semacam wake up call untuk kita harus lebih waspada, sementara untuk pemerintah melakukan PPKM sesuai dengan situasi yang ada. Dan 3T mesti terus ditingkatkan, baik jumlah pemeriksaan PCR, whole genome sequencing, juga kalau ada kasus yang ditelusuri jangan hanya 8 orang, jangan hanya 10 orang. Harusnya sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang yang kontak terhadap kasus kita telusuri, supaya tahu orang itu bagaimana keadaannya, sudah menular atau belum, sehingga penularan di masyarakat dapat dicegah. Dan tentu saja yang terakhir adalah vaksinasi yang tadi 50%. Belum divaksinasi memadai, harus divaksinasi memadai. Ya, kalau kita pakai istilah 3M, kalau di bahasa Inggris kan 3W sebenarnya. Wear a mask, wash your hand, and watch your distance. Dan yang harus dihindari adalah tempat yang banyak orang di sekitar, kerumunan orang, kemudian tempat yang tertutup, nggak ada ventilasinya, dan orang yang sangat berdekatan satu dengan lain. Ini yang mesti dihindari, saya kira. Kita kalau di bahasa Indonesia kan jadi 3M dan 5M. Begitu Mbak Omi, jadi kita tahun 2021 sudah menghadapi COVID yang cukup berat, begitu. Tentu kita berharap jangan ada peningkatan kasus lagi,
Dan marilah kita belajar dari pandemi ini, pengalaman apa yang bisa kita ambil untuk kita anggota masyarakat tetap melakukan 3M, 5M, vaksinasi. Dan ya ini kalau sedikit mau cerita kemajuan industri, bukan tidak mungkin industri 4.0 juga berperan untuk pengendalian COVID, baik yang Omikron maupun yang tidak Omikron. Begitu Mbak Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini ada banyak pertanyaan, saya langsung aja ya Prof ya, izin nih ada yang bertanya di Zoom. Yang pertama dari Mas Suwarjono menanyakan, Prof Chandra, penularan Omikron apakah sama persis dengan virus Delta? Seberapa besar pengaruh vaksin bisa melawan virus ini? Ini yang pertama nih Prof. Yang kedua juga sama saya kira. Coba dibacakan yang kedua. Oh, yang kedua ya. Izin bertanya, Prof, seberapa cepat penularan dari varian Omikron ini? Untuk pencegahannya seperti apa ya, Prof? Haruskah perlu penambahan dosis untuk vaksinnya? Ya, coba baca yang nomor 3. Sama semua. Yang ketiga juga ya hampir sama ya. Ini seberapa persen penularan Omikron dibanding varian lainnya? Perlunya apa? Apakah vaksin booster gitu ya, Prof ya? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kan ada 6 yang dinilai kalau ada varian baru, mau alpha, beta, gamma, delta, omikron, selalu 6 itu yang dinilai. Dan salah satu diantaranya yang pertama adalah seberapa besar penularannya, seperti pertanyaan 3 pertanyaan pertama ini. Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, memang sejauh ini kita sudah punya informasi bahwa dia lebih mudah menular. Cuman kalau tanya berapa besar, apakah 2 kali lebih sering, 3 kali lebih sering, 4 kali lebih sering, itu penelitiannya masih belum komprehensif. Masih ada 1-2 penelitian yang mengatakan 2 kali, ada yang bilang 5 kali, jadi belum bisa diambil patokan, belum bisa diambil kesimpulan berapa kali lebih seringnya. Tapi bahwa itu lebih sering, ya menular. Itu jawaban yang pertama. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Ya, untuk kita anggota masyarakat adalah kita melakukan protokol kesehatan dengan lebih ketat lagi, 3M, 5M itu. Kalau pertanyaannya vaksin, itu juga sama. Seperti 6 hal yang tadi saya sebutkan itu, salah satu di antaranya adalah berapa dampaknya terhadap vaksin begitu. Yang sekarang sudah ada adalah beberapa penelitian awal yang mengatakan ada penurunan efektivitas vaksin. Memang, cuman keputusan penurunannya berapa banyak dan apakah itu kemudian punya dampak terhadap vaksin A atau vaksin B, kita masih tunggu lah ya, karena ini kan dinyatakan sebagai VOC baru tanggal 26 November yang lalu, jadi kita masih tunggu hasilnya. Tapi yang jelas sejauh ini vaksin itu masih bisa dipakai untuk mencegah terjadinya penyakit berat, masuk rumah sakit dan kematian. Tapi berapa besar turunnya, kan tadi saya ambil contoh yang Delta pernah turun dari 94 jadi 80, yang ini kita masih tunggu datanya. Perlu booster apa nggak perlu booster, ini memang tidak mudah menjawabnya. Walaupun tidak ada Omikron, orang selalu berpikir bahwa kan efikasi kadar antibodi itu turun dari waktu ke waktu. Ya, jadi memang antibodi itu turun dari waktu ke waktu sehingga orang kemudian berpikir untuk memberikan vaksin ketiga atau vaksin booster. Ada atau tidak ada Omikron begitu. Nah, cuma kan masalahnya adalah kita 50% sudah divaksin memadai, 50% belum divaksin memadai. Jadi ada kelompok orang yang belum dapat perlindungan yang memadai. Sementara sudah ada yang dapat memadai, ya sudah ada 50% dapat memadai. Kalau yang 50% memadai ini dipakai lagi booster, jatahnya yang belum dapat memadai kan jadi tidak balance dia. Orang selalu pakai contoh soal pelampung di kapal ya. Kalau ada kapal ada 50 orang penumpang, ada 50 pelampung, maka satu orang pakai satu pelampung sehingga kalau kapalnya tenggelam orang bisa tetap ngambang begitu ya dengan pelampung itu. Tapi dia yang berpikir kalau ombaknya besar, satu jangan-jangan nggak cukup, karena itu dia pakai pelampung 2. Cuman kalau ada 10 orang yang pakai pelampung 2, sementara pelampungnya 50, penumpangnya 50, ada orang yang pakai 2, kan artinya ada 10 orang yang nggak dapat pelampung sama sekali. Kan begitu kan? Nah, ini kan tentu tidak bagus, dan kalau penyakit, kalau 10 orang ini masih tetap sakit, dia bisa nular lagi ke orang yang sudah pakai vaksin. Gitu. Jadi memang harus ditimbang-timbang mana yang lebih baik. Kalau saya sih berpikirnya sekarang dengan ada Omikron, maka kalau toh mau diberikan vaksin booster, maka yang pertama vaksin yang tidak booster harus terus ditingkatkan jumlahnya supaya makin banyak orang bisa divaksin. Dan yang kedua mungkin bisa dipilih tahap pertama mereka-mereka yang sangat berisiko, misalnya mereka yang usia lanjut atau ada komorbid dan sebagainya. Jadi itu kira-kira pertimbangan tentang kapan harus diberikan booster, perlu atau tidak. Siap, Prof. Ini kemudian Prof ada yang bertanya lagi dari Bimo.
Izin Prof bertanya, kasus pertama di Indonesia dilaporkan tidak punya riwayat ke luar negeri. Kemenkes sendiri menyebut ini mutasi alamiah. Pertanyaannya, kalau memang mutasi alamiah, dari sekian kemungkinan varian, kenapa ya terdeteksi justru Omikron, Prof? Saya terus terang belum membaca bahwa Kemenkes menyebutnya mutasi alamiah. Ya. Karena kalau itu disebut mutasi alamiah, memang ceritanya lain lagi. Jadi saya kira kita masih beranggapan bahwa ini dia tertular dari orang lain, gitu ya. Tentu saja mungkin saja mutasi alamiah, tapi kalau itu terjadi maka mungkin kasusnya sudah lebih banyak lagi. Jadi kita asumsikan dulu sekarang bahwa dia tertular dari orang lain, baik tertular dari pasien yang dirawat di Wisma Atlet maupun tertular dari sesama petugas Wisma Atlet yang mula-mula juga tertular dari pasien yang dirawat di Wisma Atlet. Jadi kita masih harus lihat perkembangannya, karena saya kok belum pernah dengar ya tentang mutasi alamiah yang disampaikan Kemenkes pada kasus itu. Lebih bagus sekarang ini, karena kan baru kemarin dinyatakan sebagai tuan N, itu lebih bagus sekarang diupayakan dulu ada nggak kemungkinan yang menulari tuan N itu dikejar, dan saya kira butuh waktu beberapa hari untuk memastikan ada atau tidaknya. Siap. Nah, aku mau nanya nih Prof, kemarin kan Presiden Jokowi juga sudah melarang warga atau pejabat ya untuk berpergian ke luar negeri. Tapi larangan seperti ini atau imbauan seperti ini bakal ampuh nggak sih Prof? Sama diikuti oleh warga nih Prof yang ingin berpergian di akhir tahun ini? Ya, sebenarnya begini, kalau saya sih berpikirnya tentu saja presiden atau pemerintah bisa melakukan larangan ini atau itu. Tapi kalau kita anggota masyarakat, kita ingin kita baik, kita ingin kita sehat, kita ingin kita melindungi diri dan melindungi keluarga, begitu ya. Jadi kalau toh membatasi mobilitas, itu bukan semata-mata karena disuruh presiden atau disuruh pemerintah atau aturan menteri yang mana begitu, tapi kita membatasi mobilitas karena memang kita tidak ingin tertular atau memperkecil kemungkinan tertular, sehingga sebenarnya kesadaran itu yang mesti timbul dari kita anggota masyarakat. Kita tahu bahwa sekarang ada Omikron apalagi begitu, sehingga kemungkinan penularan lebih besar. Akan bagus kalau kita menjaga diri, membatasi mobilitas supaya jangan sampai kita tertular, itu lebih baik saya kira. Nah, kemudian sebenarnya langkah-langkah yang tadi seperti vaksin 3T itu sudah dilakukan pemerintah kan, Prof ya? Sudah dilakukan pemerintah, tapi tetap saja akhirnya terdeteksi juga ya Omikron di Indonesia ya, Prof ya. Itu seharusnya lebih gencar lagi ya, Prof ya, untuk menekan agar tidak terjadi penularan lokal gitu ya, Prof. Pelan-pelan. Jadi kalau soal vaksin, memang vaksinasi sudah diberikan. Jadi jumlahnya meningkat. Tadinya berapa persen, sekarang sudah 50%. Tapi sekali lagi, dengan mengatakan sudah divaksin 50%, itu artinya ada 50% lain orang yang belum divaksin. Jadi belum cukup banyak sebenarnya, karena baru separuh yang sudah divaksin, separuh lagi belum. Itu poin pertama. Poin kedua soal kenapa juga, akhirnya ada juga ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa dia sudah ada tanggal 14 itu sudah ada di 77 negara. Itu yang melaporkan. Ya, kan mungkin ada juga negara yang tidak melaporkan. Jadi kalau jumlah negara di dunia itu 200-an, 77 lebih sedikit kan sudah banyak sekali begitu, sehingga kemungkinan menular memang sudah cukup besar saat ini. Jadi itu bisa saja terjadi bahwa penularan itu terjadi memang sudah di banyak negara. Itulah antara lain kenapa WHO menggolongkannya sebagai variant of concern, karena mereka juga sudah memperkirakan bahwa akan ada penularan yang cukup besar di dunia, makanya dimasukkan sebagai variant of concern. Tapi terkait vaksinasi ini kan ternyata masih banyak juga ya Prof yang belum divaksin dan belum mau vaksin. Nah, gimana sih caranya biar masyarakat tuh agar mau nih divaksin? Nah, karena masih banyak ya Prof. Cara buat kesadarannya vaksin itu gimana ya Prof? Ya, jadi begini, sebenarnya orang tidak mau divaksin atau orang menolak divaksin atau orang mikir-mikir mau divaksin itu bukan hanya vaksin COVID. Sejak dulu sudah ada kelompok yang namanya vaksin hesitancy, orang yang enggan untuk divaksin gitu ya. Pada tahun 2019 sebelum ada COVID, WHO sudah menyebutkan vaksin hesitancy ini, orang yang enggan divaksin ini adalah satu dari 10 ancaman kesehatan global sebelum COVID. Jadi walaupun sebelum vaksin COVID pun ada orang yang berpikir beberapa kali sebelum mau divaksin apa enggak, baik pada dirinya maupun pada anaknya. Karena pada waktu itu kan vaksin banyak pada anak-anak. Nah, sekarang hal yang sama juga terjadi pada COVID-19 ini. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di banyak negara di dunia, makanya WHO mengatakan sebagai ancaman kesehatan global kan bukan karena Indonesia saja. Jadi dan alasannya bisa macam-macam.
belum tentu juga alasannya agama, ya alasannya bisa macam-macam. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita terus menjelaskan gitu kepada masyarakat bahwa vaksin itu kan ada 3 yang sudah yang sekarang dipakai. Maksudnya dasarnya yang pertama dia efektif. Jadi memang ada penelitian yang mengatakan bahwa dia bisa menurunkan penyakit sekian persen sudah ada angkanya, dan penelitian itu sudah dicek oleh berbagai pihak gitu ya. Dan penelitiannya bukan cuma satu. Kalau penelitian cuma satu, orang bisa bilang ini penelitiannya mungkin salah. Ini penelitiannya ada banyak dan dilakukan di berbagai negara, efektif. Begitu juga dia aman, begitu ya. Ini juga dasarnya ada penelitian. Penelitian vaksin itu kan ada penelitian preklinik, ada uji klinik fase 1, fase 2. Ini yang lebih banyak bicara soal keamanan, kemudian fase 3 yang lebih banyak bicara soal efektivitas. Jadi sudah diteliti di banyak negara dan sudah disetujui oleh banyak badan POM, bukan hanya di Indonesia, badan POM berbagai negara, dan juga sebagian sudah disetujui oleh bukan badan POM, sebagian juga sudah disetujui oleh WHO. Jadi dia efektif, dia aman, dan untuk kita, untuk yang Muslim, dia sudah disebut halal dan baik dan thaib oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi apalagi dengan adanya Omikron seperti sekarang ini yang penularannya diduga lebih besar, dan berbagai negara juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kasus, maka memang sudah seimbangnya kita divaksin kalau memang vaksinnya sudah tersedia. Jadi memang harus terus dibicarakan dengan masyarakat hal ini supaya masyarakat bisa lebih memahami bagaimana tentang vaksin. Siap. Prof izin ya membacakan lagi, ada pertanyaan lagi nih Prof, dari ini ada Mas Berti. Benar tidak laporan dari Afrika Selatan dan negara lain yang bilang gejala Omikron lebih ringan dan tingkat hospitalisasi rendah? Ya, tadi sudah kita bahas sebenarnya. Jadi memang ada laporan dari Afrika Selatan, pertama-tama bahwa kasus-kasus yang mereka laporkan, apalagi yang awal-awal, itu kasus-kasusnya ringan. Kalau kita balik ke Indonesia, si Tuan N itu kasusnya juga praktis tidak ada gejala. Sebagian besar kasus di Eropa juga ringan-ringan saja. Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa karena dari ringan artinya juga tingkat hospitalisasi rendah. Kita belum bisa mengatakan bahwa itu terjadi pada semua orang yang terinfeksi varian Omikron. Kenapa? Ada 2 alasannya. Karena yang pertama, sebagian besar yang disebut-sebut gejala ringan itu ada 3 alasannya. Sebagian besar yang disebut gejala ringan itu adalah orang muda yang daya tahan tubuhnya lebih baik, gitu ya. Jadi kalau nanti kasusnya terjadi pada orang yang lebih tua, apalagi ada daya tahan tubuh yang turun, komorbid, maka belum tentu juga ringan. Kita masih tunggu datanya. Yang kedua, yang jelas sudah ada bahwa dia memang menimbulkan. Jadi sudah ada kasus karena varian Omikron yang kemudian meninggal di Inggris paling tidak. Jadi kita harus tunggu dulu bagaimana itu. Dan yang ketiga, jadi yang pertama dia muda, yang kedua sudah meninggal, yang ketiga jumlah kasusnya relatif masih sedikit, walaupun sudah menyebar di banyak negara, jumlah kasusnya relatif masih sedikit. Kan sekarang ada saya lupa angkanya berapa, pokoknya masih hitungan ribu lah ya. Nah, sementara kasus COVID itu udah sekian juta. Jadi karena jumlah kasusnya relatif masih sedikit, maka kita belum bisa mengambil kesimpulan secara jelas bahwa dia memang akan semuanya ringan atau kebetulan yang sekarang memang masih yang ringan-ringan yang terdeteksi. Siap. Berarti Prof, kemungkinan ini Omikron ini sebenarnya udah dari Indonesia ya, cuma karena baru dilaporkan ya Prof, baru hasilnya baru ketahuan kemarin gitu ya Prof ya. Sebenarnya mungkin dari Prof sendiri melihatnya gimana Prof? Ya itu mungkin saja ada di Indonesia kemarin karena tapi belum terdeteksi, itu suatu hal yang mungkin. Tapi daripada kita membicarakan mungkin apa nggak mungkin, lebih bagus yang sekarang sudah ada, yang Tuan N itu yang sudah jelas-jelas sakit, itu ditelusuri siapa yang menularkan dan dia kemana saja, siapa yang tertular. Dengan cara itu maka kita bisa lokalisir supaya penularannya tidak makin luas lagi. Itu bisa dilakukan, dan itu harus dilakukan dalam hitungan hari-hari ini sekarang ini. Oke, kemudian Prof, ini kan pemerintah meminta kita tidak panik, tapi sebenarnya kita harus tetap waspada juga ya Prof, walaupun tidak panik, tapi tetap harus lebih banget diperketat gitu ya, maksud dari perlindungan diri kita sendiri ya Prof, walaupun bilang jangan panik, tapi kita sebagai kayak jadi takut juga sih Prof ya Prof. Iya. Walaupun dibilang tidak panik tetap. Memang tidak perlu panik ya, karena kalau panik itu tidak menyelesaikan masalah apapun juga, membuat orang makin bingung. Jadi yang jelas kita sudah tahu bahwa kasus ini seperti ini,
tadinya belum ada, sekarang ada di Indonesia. Jadi itu seperti saya sampaikan tadi, bisa menjadi semacam wake up call bagi kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati, memperkuat protokol kesehatan agar kita bisa menjaga diri terhadap situasi yang ada sekarang ini. Berarti kalau untuk melihat ringan atau berbahayanya masih menunggu data ya Prof, karena yang kena kan masih yang muda gitu ya Prof ya, belum ada laporannya lagi ya Prof. Ya betul begitu. Jadi kita tunggulah perkembangan data, tapi sementara data itu berkembang, yang kita bisa lakukan yaitu 3M dan 5M kita tetap jaga dengan ketat. Jadi kalau misalnya warga yang ingin liburan tetap yang tadi Prof bilang ya Prof, tetap social distancing, dan juga kalau lagi di dalam ruangan jangan lepas masker ya Prof. Ya betul sekali. Segala upaya yang bisa dilakukan secara maksimal pada saat ini. Prof, ini mungkin aku mau nanya soal sebelum Omicron ini kan ada kasus public figure ya Prof yang tidak menjalankan karantina ya Prof ya, termasuk juga ada wakil rakyat juga. Nah, itu bagaimana sih Prof penegakan hukum yang benar-benar yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu Prof? Ternyata kan memang tidak mendapatkan hukuman gitu ya Prof ya, malah dapatnya sanksi sosial sudah didapat, tapi yang harus agar penegakan hukum yang benar-benar sepadan buat orang-orang yang seperti itu, bagaimana sih Prof agar tidak terulang di kemudian hari gitu Prof? Prof sendiri mungkin. Ya, artinya kalau soal aturan hukumnya bagaimana, menurut saya tinggal diikuti sesuai dengan aturan yang ada. Karena kan orang kelihatannya berargumentasi macam-macam ya, aturan hukumnya bisa dibaca berbeda-beda. Jadi kita lihat saja aturan hukumnya seperti apa, kemudian diterapkan aturan hukum itu sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi yang penting adalah kita tidak ingin situasi melebar. Kenapa karantina itu dilakukan? Jadi karena karantina itu dilakukan karena orang datang hasil PCR-nya negatif. Tapi kan masih mungkin dia ada dalam masa inkubasi, sehingga mungkin beberapa hari kemudian hasil PCR-nya positif. Karena itu dalam beberapa harilah dia dikarantina supaya PCR-nya artinya jangan sampai kita kecolongan dalam tanda kutip. Nah, jadi sepanjang itu bisa dikarantina, tidak berhubungan dengan orang lain, tidak menular ke orang lain, makanya perlu dilakukan karantina. Nah, saya tidak menguasai tentang aturan hukumnya seperti apa untuk public figure atau tokoh masyarakat. Silakan diikuti aturan yang ada. Tapi pesan besarnya adalah kita harus, tadi kan sudah disebut, ada perlindungan berlapis. Jadi bukan hanya PCR negatif pada saat datang, tapi juga beberapa hari sesuai dengan masa inkubasi, orang itu harus tetap dalam pengawasan. Siap. Nah, ini Prof kan tadi Prof juga sempat bilang kalau yang Omicron ini kalau udah pernah kena COVID itu juga bakal bisa kena lagi berarti ya Prof ya, kalau dengan Omicron ini ya Prof? Ya, itu yang namanya kemungkinan reinfeksi ulang lebih tinggi. Tentu saja tidak semua, tapi kemungkinan itu jadi lebih besar dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Berarti kalau untuk mencegah, berarti tahun depan itu seharusnya mendapat ada prioritas ya Prof ya kepada masyarakat seperti lansia dan masyarakat dan pekerja-pekerja di kayak yang lebih ke sektor-sektor kesehatan dan lainnya juga pelaku UMKM seharusnya juga ya Prof dapat booster karena ya kalau booster sekali lagi kita harus lihat lagi yang tadi pertimbangannya sekarang setengah orang sudah dapat vaksin memadai, setengah orang belum dapat vaksin memadai. Jadi harus ditimbang-timbang antara bagaimana agar lebih banyak orang mendapatkan perlindungan, sementara melindungi juga orang-orang yang punya risiko lebih besar. Jadi itu yang mesti ditimbang, dan itu akan tergantung juga dari berapa besar cakupan vaksin yang sudah ada pada saat bulan Januari katanya booster akan diberikan. Itu mesti ditimbang hal seperti itu. Siap. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya di kolom chat bisa langsung ditulis aja. Oke. Tapi sekarang masyarakat kayaknya melihat Omicron kayak ada yang sebagian ada yang biasa aja gitu, kayak mungkin berpikir mungkin kayak karena kan ringan ya Prof ya, jadi ada orang yang mungkin kayak biasa aja, lebih justru ada yang nggak takut gitu Prof. Sekarang kayak walaupun ada imbauan kayak gitu tuh Prof.
Ya, masalahnya bukan soal takut atau tidak takut. Ringan apa tidak ringan, menular atau tidak menular, tadi sudah kita sampaikan, ada 6 faktor yang mesti kita tunggu hasilnya, bagaimana bukti ilmiah yang lebih jelas, tapi memang sudah jelas, sekarang sudah ada di banyak sekali negara di dunia ya, kemarin 77, saya nggak tahu data terakhir, mungkin sudah 80-an negara yang melaporkan ini, dan tentu saja ini menunjukkan bahwa dia menular cukup cepat, jadi kita perlu berhati-hati, mau ringan atau tidak ringan kan masih tergantung dari data-data yang selanjutnya akan ada. Oke. Ya, Prof. Terima kasih banyak nih, Prof, atas waktunya, sharing-sharingnya. Prof, izin sebelum sesi ini berakhir, bisa closing statement, Prof? Ya, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini. Yang pertama, virus COVID-19 itu akan selalu bermutasi. Sehingga kemungkinan varian baru itu memang ada dari waktu ke waktu. Makanya tadinya ada D614G, belakangan ada Alpha, Beta, Gamma, Delta, pernah ada Mu, pernah ada Lambda, pernah ada Theta, macam-macam gitu ya. Sekarang kita berhadapan dengan Omicron. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Omicron ini adalah hal yang baru saja dinyatakan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November yang lalu, jadi belum ada sebulan yang lalu begitu, data-data masih dikumpulkan, tapi memang nampaknya dia lebih mudah menular, soal berat ringannya kita belum tahu, nampaknya punya pengaruh terhadap vaksin, tapi berapa rendah penurunannya kita juga masih menunggu data-data yang ada, tapi sambil menunggu data-data yang ada itu yang jelas dia punya hal yang masuk, hal yang perlu sangat diwaspadai dan kita perlu mempersiapkan diri. Yang ketiga, dalam upaya mempersiapkan diri ini untuk orang per orang, maka ini menjadi semacam pengingat kita untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan 3M dan 5M, supaya tadinya kan selalu dibilang bahwa pandemi masih ada, pandemi belum selesai. Sekarang bukan hanya pandemi masih ada, pandemi belum selesai, tapi ada lagi varian baru. Jadi itu membuat kita lebih baik lagi mengingat tentang protokol kesehatan ini, dan itu memang sementara ini kita harus masih tetap hidup dengan protokol kesehatan ini. Dulu kan ada cerita namanya bahasa Inggrisnya new normal begitu. Nah, new itu kan bahasa Inggrisnya NEW begitu ya. Nah, saya kebetulan kemarin jadi moderator di pertemuan internasional, ada yang mengatakan kita nggak usah bicara new normal, kita ubah E-nya diganti O, jadi now normal. Jadi memakai masker, cuci tangan itu bagian dari kehidupan yang ada sekarang ini. Now normal seperti itu, bukan lagi new normal. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, apalagi dengan adanya Omicron ini. Oke, siap. Terima kasih banyak sharing-sharingnya, Prof. Semoga Prof. Chandra sehat-sehat selalu ya, Prof ya. Amin, amin. Terima kasih sama-sama. Ya, itu dia netizen. Tadi perbincangan kita bersama Prof. Chandra soal Omicron yang bekerja sama dengan Satgas COVID penanganan 19. Nah, terima kasih buat Prof. Chandra yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan suara.com, dan terima kasih untuk para peserta Zoom yang sudah berpartisipasi untuk bertanya di kolom komentar. Ya, terima kasih, saya Umay. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu lagi di FGD Suara, dan FGD ini juga akan ditayangkan di YouTube suara.com. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore, Prof. Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.